Ustadz, banyak fenomena hanya alim di Ramadan, Ya, tapi setelah Ramadan kembali lagi maksiat. ya. Apakah kualitas puasanya masih kurang, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Furkoners, jumpa lagi di podcast kita kali ini. Kita bersama tamu spesial kita lagi ya, Ustadz Salman. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz ini jauh-jauh ya teman-teman, jauh-jauh dari Darussalam ke sini untuk bisa berbagi, sharing Ya. sama kita. Makasih Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Dan nggak lupa-lupa kita disponsori oleh Circle Cafe Banda Aceh ya. Terima kasih Circle Cafe. Dan kita masuk ke filosofi bulan puasa Ustadz Ya. nih. Sebelum kita masuk agak dalam Ustadz, Ya. ini kenapa sih kita puasa Ustadz? Dan apa itu puasa? Filosofinya seperti apa Ustadz? Boleh diceritakan sedikit Ustadz? Ya. Puasa ini kan maknanya menahan diri secara bahasa. Secara istilah yang kita pahami, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kenapa kita harus puasa? Karena terkait dengan kondisi kita. Kita punya nafsu, yang mana nafsu ini kan terkadang ngajak kita kepada keburukan. Ya. Dengan puasa berarti kita bisa mengendalikan nafsu. Kita punya nafs, jiwa yang terkadang jiwa kita tenang, jiwa kita nggak tenang, jiwa kita selalu menginginkan hal yang tidak baik. Dengan puasa, jiwa kita terdidik untuk menjadi jiwa yang tenang. Kita juga punya fitrah. Fitrah ini suci Ya. pada dasarnya. Tapi dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, fitrah kita tidak suci. Dengan puasa, kita bersihkan fitrah kita dari hal-hal yang tidak baik yang mengotori fitrah itu. Kemudian kita juga punya emosional yang terkadang kita senang, kita sedih, kita gembira, kita nggak gembira, cinta, benci, kemudian cemburu, tidak open. Ini semuanya kan sesuatu yang menjadi perasaan kita. Ya. Maka dengan puasa, perasaan itu bisa kita netralisir pada hal-hal yang baik. Karena pada prinsipnya kita ini manusia, Ya. bukan malaikat. Betul Ustadz. Kalau malaikat suci, Suci. tidak pernah buat kesalahan. Sedangkan kita manusia yang punya jiwa, yang punya fitrah, yang punya hawa nafsu, yang punya perasaan yang berbeda-beda, sehingga ini semua menjadi objek untuk kita perbaiki. Ya. Di antara caranya adalah dengan kita berpuasa. Jadi bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara untuk memperbaiki kejiwaan kita, fitrah kita, perasaan kita, dan hawa nafsu kita dan jiwa kita adalah puasa. Salah satunya Ustadz. Salah satunya adalah puasa. Oke Ustadz, kan banyak yang bilang gini Ustadz. Ya. Kita puasa itu kan melatih kesabaran Ustadz. Betul. Tapi pada faktanya Ustadz, terkadang ketika puasa itu justru kita lebih cepat emosi Ustadz karena menahan rasa lapar. Ya. Itu gimana cara mengatasinya dan supaya puasa itu benar-benar membuat kita tuh melatih benar-benar kesabaran Ustadz. Nah, makanya Rasulullah SAW menyebutkan puasa itu adalah
Syahrus sabri. Ramadan itu Bulan sabar. syahrus sabri, bulannya sabar. Sabar apa? Tadi kita bersabar untuk meninggalkan apa-apa yang selama ini boleh. Makan boleh, minum boleh. Tapi di siang hari itu nggak boleh. Kan cuman waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian kita dilarang untuk bicara kotor. Betul, Ustaz. Yang selama ini memang mungkin kita kalau nggak bicara kotor nggak enak hidup. Walaupun dilarang, Ustaz. Walaupun dilarang. Iya. Nah, jadi kita dilarang untuk usil sama orang lain. Iya. Yang mungkin selama di luar Ramadan, Iya. ya kerjaan kita ngusilin orang lain. Kan itu tidak bagus. Iya. Jadi sabar. Sabar. Nah, mungkin selama belum masuk bulan Ramadan, kita enak saja ngomongin orang lain. Ya, menceritakan Gosip. gosip lah, gosip. Di bulan Ramadan itu yang nggak boleh. Iya, Jadi semuanya, Ustaz. apa-apa yang nggak boleh di bulan lain, apa-apa yang boleh di bulan lain nggak boleh di bulan Ramadan. Sebenarnya itu pemahaman yang salah. Mau bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan memang nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya, Ustaz. Jangan merasa ini kalau Ramadan semuanya nggak boleh. Oh, nanti begitu satu Syawal merdeka. Itu Merdeka makan, merdeka semua, makan, Ustaz. merdeka semuanya. Itu pemahaman yang belum bagus lah terkait dengan bagaimana kita memahami bulan Ramadan. Dan saya kan masih banyak menormalisasi itu, Ustaz ya. Ya. Pemikiran seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi cuma Ramadan aja baik, nanti lah tunggu habis Ramadan aja baru kita. Nah, sehingga nanti perbaikan itu dipahami pas Ramadan aja. Iya. Jadi orang baik Ramadan saja. Sering ke masjid pas Ramadan saja. Khatam Quran Ramadan saja. Ya kan? Ya. Kemudian sabar Ramadan saja. Ya. Jadi ketika habis Ramadan ya kembali lagi. Berarti baiknya cuma sebulan. Sebulan. Ya, Itu tidak yang enggak seperti yang diinginkan seperti itu. seperti inginkan. Tapi kalau misalkan yang memang baru mulai berubah nggak masalah, Ustaz. Nggak masalah, pelan-pelan. Pelan-pelan, Pelan-pelan. Jadi ya udah Ramadan nih sebulan nih benar-benar baik. Ketika nanti setelah Ramadan ternyata balik lagi ke semula, Ya. ya setidaknya jangan 100% kayak semula sebelumnya. Ya, Ustaz, betul. ya. Ada Yang berubah. perbaikan, ada perbaikan dikit. Oke, Ustaz. Ini terkait produktif, Ustaz ya. Banyak teman-teman ini merasa lebih produktif ya, tapi semenjak puasa jadi kayak lemas dan gak semangat gitu, Ustaz. Nah, itu gimana tips and triknya supaya dengan kita berpuasa tapi nggak mengurangi keefektivitas kita dalam semangat bekerja, Ustaz? Nah, ini juga pemahaman yang perlu kita luruskan. Puasa itu bukan membuat kita statis. Ya. Bukan membuat kita itu loyo. Hanya gara-gara nggak makan, nggak minum, loyo. Ya. Puasa itu bukan membuat kita tidak produktif. Justru sebaliknya, Ramadan itu akan membuat kita produktif. Gimana caranya? Ini kan kembali kepada pemahaman. Ya. Pemahaman tentang kita itu beribadah itu setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Mau ada Ramadan, nggak ada Ramadan, itu kita tetap bersama Allah. Ya. Kita tetap menjalankan perintah Allah. Hanya bedanya nggak makan di siang hari. Itu bedanya, Ustaz. Iya, malam kan udah bebas. Iya. Nah, di siang hari itu kita beraktivitas sebagaimana hal biasa. Hanya kita nggak makan, nggak minum aja. Ya. Dan menjaga diri. Dan yang kedua, kalau kita kembali kepada sejarah, Perang Badar itu di bulan Ramadan. Ya. Kan seharusnya ya,
lelah harusnya. Lelah kan, Capek ya. capek. Tapi kok ada perang? Justru perang-perang Rasulullah itu di Bulan Ramadan. bulan Ramadan. Hmm. Dan kemenangan-kemenangan itu di bulan Ramadan. Iya. Perhatikan ini tantangan untuk kita. Zaman Nabi aja dengan perang itu di bulan Ramadan bisa menang. Bisa menang. Nah, Kita kan bisa menang di bulan Ramadan Iya. dengan cara perang lain. Makanya perang hawa nafsu, Ya. perang kejiwaan, perang untuk membersihkan fitrah. Kan sebenarnya kita berpuasa ini kan dalam kondisi perang nih. Ya. Perang dengan siapa? Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kita. Kalau memerangi musuh itu kan nampak. Ya. Jelas orangnya. Betul. Nampak di mata. Tapi kalau hawa nafsu nggak nampak Nggak kan? nampak. Kalau perang orang lain yang kita tuju. Kalau hawa nafsu Diri sendiri. diri sendiri. Iya, iya. Mana lebih berat melawan hawa nafsu dengan melawan orang? Diri sendiri. Karena sesungguhnya setan itu ada di kita. Iya. Musuh kita adalah diri kita. Setan kita adalah diri kita sendiri. Maka sebenarnya tatkala kita berpuasa dengan pemahaman yang baik, dengan persiapan yang baik, dengan mujahadah dan kesungguhan yang baik, justru membuat kita produktif. Gimana caranya? Ramadan 30 hari, puasanya maksimal. Kualitas, bukan sekedar lapar dan dahaga. Kualitas. Berkualitas. Gimana caranya? Khatam Qur'annya lebih banyak. Bangun malamnya tiap malam. Kemudian witirnya tiap malam. Sedekahnya banyak. Zikirnya banyak. Itu nggak bisa dibuat di bulan lain. Coba bandingkan produktivitas kita di bulan Ramadan dengan bulan Sya'ban atau bulan Rajab. Ya. Pasti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan lebih produktif dibandingkan dengan bulan lain. Tapi dengan syarat kitanya memahami Ramadan ini dengan baik, kita persiapkan amal-amal kita dengan baik, yang seperti kita bahas pada pertemuan lalu, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan mental, spiritual, amal semuanya, ibadah. Kalau itu kita planning dengan baik, lebih produktif Ramadan dibandingkan dengan yang bulan lain. Terbalik kalau ada yang mengatakan di bulan Ramadan kita nggak produktif. Walaupun alasannya nggak makan, Ustaz. Ada ya dicari Ada alasan. aja. Oke, Ustaz, menarik, Ustaz. Ya. Sekarang kan di era media sosial nih, Ustaz. Nah, kita tuh kadang ya kayak teman-teman nih sering tergoda gitu dengan oversharing, Ustaz. Ya. Kita gosip-gosip orang. Nah, itu gimana tanggapannya terhadap orang-orang seperti itu, Ustaz? Kan tadi kita kembali kepada makna puasa. Makna puasa itu kan menahan diri. semua. Nah, menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu kan banyak. Yap. Kalau dalam media sosial, ini tangan tangan ini bisa menjadi faktor kita batal buka puasa. Kita faktor buka puasa, tangan ini. Oh iya. Iya. Kita share, tak apa-apa kan. Kita buka video-video yang nggak bagus, kan tangan. Ya. Kita buka HP pakai apa? Pakai tangan. Nonton video nggak bagus, kan pakai tangan. Share ke yang lain, pakai tangan. Nah, komentar, judes, kemudian julid kita, kemudian kita ngerjain kawan, kan ini semua nih. Nah, dulu kalau kita ingin ngusilin kawan face to face, sekarang nggak perlu face to face, bisa dengan tangan. Batal, Ustaz. Batal. Sayang tahan lapar. Batal dengan tangan. Maka
jaga mulut, jaga tangan, jaga jari ini. Jari ini. Jangan gatal. Jangan gatal. Memang waktu pemahaman puasa di era yang masih manual kan belum ada seperti ini. Konvensi sana. Ya, sekarang ini kan serba digital, serba Udah semua online kan, online. online. Media Jadi sosial. hidup di zaman online begini, maka hal-hal yang sifatnya online pun bisa membatalkan puasa, Puasa. bisa mengurangi pahala puasa. Nah, ya. Eh, Oke, Ustad. Ini ada, misalkan soal sahur, Ustad. hmm, Ada yang berat banget untuk bangun sahur, Ustad. Ada yang gampang juga lapar di siang hari, Ustad. hmm. Tips terbaik untuk menjalani puasa tanpa mengeluh, Ustad. Oh. Nah, ini ngeluh ini bagian dari hal yang perlu dilatih supaya tidak ngeluh dalam puasa. Sebenarnya ini normal nggak, Ustad, ngeluh nih? Nggak Atau normal. nggak normal, Ustad ya? Oke. Itu tadi saya katakan, dalam jiwa kita ini kan ada perasaan-perasaan yang perlu kita perbaiki, ya kan? Ya. Ngeluh, sabar, ceria, sedih, ya berprasangka buruk, berprasangka baik. Ini kan perasaan Ya. Emosional, Ustad. emosional yang harus kita latih di bulan Ramadan. Sabar. Sabar. Nah, ngeluh. Apa yang kita keluhkan? Misalnya kita selama ini tidurnya selalu bangun pas azan. Ya. Ketika sahur, ketika Ramadan kan harus lebih cepat. Ya. Akibatnya pola tidur kita yang selama ini bangun pas azan selama 1 bulan akhirnya harus bangun 1 jam sebelum azan. Iya. Kan mengganggu tidur tuh. Betul, Ustad. Tapi itu kan baik untuk kita Sebenarnya, Ustad ya. sebenarnya. Ya. Jadi nggak perlu dikeluhkan karena ini latihan. Latihan. Kita untuk bangun cepat. Adapun misalnya kita belum cukup tidur atau kita terganggu tidur kita karena harus bangun cepat, maka harus dipahami ini cara untuk membiasakan diri bangun lebih cepat. Sehingga nanti ketika 1 Syawal dan seterusnya sudah menjadi kebiasaan. Habitsnya sudah kebangun. Habitnya sudah bangun. Ustad ya. Nah, Iya. jadi ini kan Ramadan ini kan membangun habit nih. Iya, iya. Habit cepat bangun. Habit kita bangun malam. Habit kita cepat bangun ngapain? Iya. Nah, kan nggak bagus kita cepat bangun ngusulin kawan pakai HP. Telepon. Telepon, habis itu share yang enggak kan. Iya, iya. Kan ketika cepat bangun kita baca Iya, Quran. bisa ngaji dulu sana. Nah, ngaji-ngaji dulu, zikir-zikir dulu, istighfar dulu. Ini kan habit baru yang dibuat di bulan Ramadan nanti akan menjadi bekal kita setelah Syawal. Ya. Berarti sebenarnya kalau buat teman-teman yang mau merubah tuh inilah waktu ini udah tepat kali salah. Jadi memang tabiat jiwa kita nggak suka. Nggak suka. Nggak suka. Tabiat jiwa ya. Yap. Ya. Kalau yang sudah terbiasa berarti dia bisa mengatasi tabiat jiwa. Tabiat perasaan ataupun kejiwaannya. Tapi kalau belum terbiasa, maka jiwa yang nggak baik itu protes deh. Kenapa aku bangunnya cepat kali? Kan masih bisa tidur bentar lagi. Kenapa harus bangun cepat kali? Itulah perang hawa nafsu salah. Itu dia tuh perang hawa nafsu. Jadi sebenarnya Ramadan ini ngajak kita untuk berkomunikasi dengan jiwa kita. Jiwa salah. Ya. Ketika kita bangun cepat, jiwa kita Ya, ya. akan mengatakan, aduh, kok cepat kali bangun. Iya, buat apa? Buat apa? Ketika buat apa, itu kan sesuatu. Maka kita harus buat program ketika bangun cepat. Biar ada alasan kenapa. Biar ada alasan kenapa. Tapi kalau misalnya kita cepat bangun, nggak kita program, ngapainnya kita? Menung lah. Kita menung. Pada akhirnya ikut nafsu tidur. Akhirnya ikut nafsu tidur lagi. Jadi ini harus diprogram.
Jiwa kita ini harus kita program. Yang program kita sendiri. Iya. Jangan harapkan orang lain memprogram. Nah, ntar jatuh kepaksa Ustaz ya. Itu Jadi- berat untuk jalannya. Ah, Oke Ustaz. Kemudian nih Ustaz, setelah Ramadan berakhir kan, ya itulah ini yang kita bahas tadi Ustaz. Pada akhirnya balik lagi Ustaz. Dan itu terjadi mungkin pada dia sendiri Ustaz ya. Yeah. Jadi ketika Ramadan memang mungkin lebih bagus daripada bulan lain. Cuman ketika selesai Ramadan, balik lagi Ustaz. Ya. Apakah itu harus dipahami secara definisi bulan Ramadan nih secara dalam atau gimana Ustaz? Itu mungkin personal ke dia lah Ustaz. Sebenarnya ini menjadi fenomena umum ya. Bahwa suasana ibadah kita, ruhiyah kita, dan aktivitas takwa kita itu nampak marak di bulan Ramadan. Tapi begitu masuk Syawal, itu sudah mulai berkurang. Betul. Ya. Dan itu tanda-tandanya sudah nampak di akhir-akhir Ramadan. Betul. Jadi suasana awal 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, 10 Ramadan ketiga, sebenarnya itu gambaran kondisi real kita. 10 akhir Ustaz. 10 pertama, 10 pertama. 10 kedua, 10 ketiga. Oke. Kita dapati, ini realita, bukan kita buat-buat. Yap. 10 pertama jamaah rame, Betul. masjid rame. 10 kedua berkurang. Nah, berkurang. Orangnya kan sama. Iya, Orang yang melakukan puasa sama. sama. Orang yang pergi ke masjid sama. Tapi kenapa berkurang di 10 kedua? Nanti 10 ketiga berkurang lagi. Iya. Sebenarnya semakin mengakhiri Ramadan itu semakin ramai. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Tapi kenapa di Lailatul Qadar di malam 10 terakhir itu jamaah tidak sebanyak 10 kedua, 10 pertama? Kemana jamaahnya? Baju Ustaz. Baju, buat kue, atau Oh, iya. cari untuk persiapan Idul Fitri. Belum Idul Fitri, sudah mulai sibuk dengan persiapan itu. Ya kan? Bukan berarti ini salah, tidak. Jadi belanja. Kemudian buat persiapan. Tapi suasana awal, tengah, sama akhir ya sebaiknya sama. Harusnya sama. Sebagaimana 10 pertama jamaahnya rame, 10 terakhir jamaahnya rame. Ditambah dengan persiapan Idul Fitri. Iya. Tapi ini kan enggak. Ya Iya. kan? Faktanya enggak salah. Sehingga jamaah taraweh di 10 terakhir itu kan sepertiganya. Ya. Yang kalau di awal full Sampai penuh keluar Ustaz ya. sampai penuh keluar. Nanti ketika di 10 terakhir, itu tinggal sepertiganya. Jadi kalau misalnya ini kan umum ya, Yap. umum. Ketika nanti secara pribadi begitu masuk Syawal, ujiannya kan kita memasuki suasana baru. Syawal. Yap. Tarawih nggak ada lagi, Ya. puasa nggak ada lagi. Ya. Ya ketika puasa nggak ada lagi berarti yang selama ini kita tahan-tahan kita lepaskan kan? Ya. Kan ujian tuh. Ujian sebenarnya. Ujian. Nah, ujian itulah faktanya apakah kita meneruskan apa yang menjadi kebiasaan kita selama 30 hari atau udah kita bablaskan. Bebas. Bebas. Kenapa? Karena tanpa larangan. Kan nggak ada lagi Iya, larangan. ya. Jadi ucapannya bebas, matanya bebas, telinganya bebas. Yep.
Padahal baru beberapa hari selesai bulan Ramadan. Nah, makanya tadi ini perlu ditempatkan Ramadan ini dengan porsi yang benar. Bahwa Ramadan ini adalah cara kita untuk menjadi lebih baik. Ketika kita masuk bulan Syawal, bukan berarti yang 1 bulan sudah kita dapatkan. Kita bebas. Tanpa ada hambatan dan larangan. Kenapa? Karena sudah bebas puasa. Dan ini lingkungan juga ngaruh ya, Ustaz. Lingkungan. Teman-teman ajak udah nggak usah tarawih lah, skip ya lah. Itu kan ada tuh. Itu sebenarnya pilihan ada di diri kita sendiri, Ustaz. Ada di masing-masing. Walaupun ada apapun hambatan tuh kita bisa kontrol, kita diri sendiri bisa kontrol. Iya. Bisa kontrol orang. Kenapa tarawih di skip, ngopi nggak di skip? Nah itu. Bingung juga kalau udah gitu. Karena ngajak kita, udahlah yuk kita skip aja Ramadan. Apa tarawih? Kenapa nggak dibalas? Bisa nggak kita malam nih skip ngopi aja? Jadi kalau ngopi nggak di skip, seharusnya tarawih juga jangan di skip. Seharusnya, karena setelah tarawih juga bisa ngopi. Bisa ngopi. Masalahnya itu loh. Bisa dapat dua-dua lagi. Bisa dapat dua-dua. Jadi jangan di skip, biarkan begitu aja. Lagian tadarus gitu enak juga Ustaz, dan malam-malam kan bareng-bareng kawan tuh enak tuh, kita keliling gitu, muter ngaji tadarus. Iya. Seru loh. Seru. Cuma setahun sekali. Setahun sekali. Oke Ustaz, terakhir Ustaz nih. Kata-kata motivasi buat teman-teman kita yang menjalani puasa nanti Ustaz. Ya. Ini puasa adalah sarana untuk kita meningkatkan kualitas diri. Maka mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini adalah sarana untuk kita menjadi orang yang lebih baik, ibadahnya lebih baik, akhlaknya lebih baik, kemudian tingkah lakunya lebih baik. Sehingga nantinya kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diinginkan dalam ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Dan kita harus yakin semua kita bisa asal mau. Asal mau. Sekarang kita masuk di fase Q&A Ustaz. Baik. Nah, ini teman-teman yang nungguin banget nih masa Q&A. Oke, pertanyaan pertama nih Ustaz. Ustaz, banyak fenomena hanya alim di Ramadan, tapi setelah Ramadan kembali lagi maksiat. Apakah kualitas puasanya masih kurang, Ustaz? Ya. Yang pertama, faktor pemahaman tentang Ramadan. Ya, Ramadan itu bukan hanya ibadahnya di bulan Ramadan saja, tapi dia adalah batu loncatan untuk kita baik setelah Ramadan. 11 bulan itu ujiannya. Trainingnya di bulan Ramadan. Hasil 1 bulan itu efeknya 11 bulan. Ujiannya 11 bulan. Prakteknya 11 bulan. Tapi training kita 1 bulan. Maka 1 bulan ini dipahami adalah tarbiyah training. Untuk kita mendidik diri. Yang kedua, kan puasa itu ada yang cuman menahan lapar dan dahaga saja. Satu. Yang kedua, ada yang tipe puasa menahan lapar dan dahaga serta anggota tubuh. Mata puasa, lidah puasa, tangan puasa, telinga puasa. Ada yang lebih tinggi lagi, puasa lahir batin. Nah, ini kan kalau dia alim di Ramadan, begitu habis Ramadan nggak alim, atau dia kembali kepada kebiasaannya, bisa jadi pola puasanya ada yang belum maksimal. Ustaz. Nah, bisa jadi dia di tipe pertama, bukan
bukan tipe kedua, Oh apalagi iya. tipe yang ketiga. Berarti definisinya nih masih ini kali Ustaz. Dikira dengan menahan lapar aja itu udah alim. Kita ini jangan terpesona dengan tampakan luar. Hmm, Ini pakaian ini kan luar nih, betul. ya kan? Seorang pakai jubah, seorang pakai baju koko misalnya, seorang muslimah pakai hijab yang rapi. Itu kan tampakan luar. Ya, Ujiannya bukan di baju, ya. ujiannya di ucapan, Betul, Ustaz. ujiannya di mata, ujiannya di tingkah laku. Maka kalau tampakan luarnya bagus, secara lahiriah bagus, tapi belum tentu batiniahnya. Berarti ini yang ketiga Ustaz ya, lahir Iya, batin. Ustaz, ya. iya. Itu memang challenge banget ya. Karena itu Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa tuh di sini. Sampai 3 kali kan? Nabi mengatakan al-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini, takwa di sini. Bukan di baju. Di baju. Walaupun namanya baju takwa. Oke. Nama baju itu takwa, itu bukan takwa. Bukan. Itu baju. Yang penting itu Batinnya. amal perbuatan dan tingkah laku. Berarti lahir batin Ustaz ya. Iya, lahir batin. Don't judge by its cover. Masya Oke. Allah. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa nih? Ustadz, tips menjaga aroma mulut agar murid tidak pingsan saat saya mengajar. Saya jujur grogi Ustadz. Ini kayak guru Ustadz. Ini Gimana tuh? di satu sisi aroma mulut itu kan kalau kata Rasulullah dia misk, dia kesturi. Kesturi. Nah, apa namanya, aroma mulut orang puasa itu bagian daripada bau surga. Ya. Ini kan kiasan. Yap. Ya. Yang kedua, ini untuk menjaga aroma mulut kan bisa dengan banyak berkumur. Berkumur. Ya, gosok gigi, berkumur. Berkumur ini kan tidak membatalkan puasa. Yap. Tidak. Karena dia bagian dari membersihkan mulut. Ya. Nah, yang ketiga dengan cara makan yang apa ya? Enggak mengundang bau mulut. Makan yang tidak mengundang bau mulut. Ya. Misalnya jangan makan pete, jangan makan jengkol. Ya. Nah, kan lagi menu buka puasa Sahur biasa. atau sahur. Sahur ya janganlah makan yang mengundang bau mulut. Ya, ya. Makan bawang banyak kali. Ya kan? Misalkan ada martabak tuh, biasanya kan Ada bawang merah. ada bawangnya, Acar. acarnya. Jadi jangan makan bawang banyak kali. Kadang kan di keluarga kita masak jengkol, semur jengkol. Lagi enak itu kan, udah makan semur jengkol, nggak gosok gigi, udahlah, berlipat lah dia, nggak kumur-kumur ya, jadilah. Oke, kita lanjut Ustaz. Tadi Ustaz udah bilang tentang kumur-kumur Ustaz ya. Ya. Boleh. Nah, Ada Ustadz, pertanyaannya. apakah boleh dengan sengaja kumur-kumur dengan durasi lama nih Ustaz? Tapi air nggak ditelan Ustaz, cuma ditahan untuk memberikan kesegaran mulut. Hehe. Nah ini kan lamanya ini berapa lama? Mungkin gini Ustaz, mungkin air dingin kan. Hmm. Kumur-kumur sampai lama-lama, nanti selang berapa menit itu lagi. Kan ini innamal a'malu binniyat. Nah, Hanya saja semua amal itu tergantung niat. mm, Kita ketika kumur lama-lama, maksudnya apa? Kan kumur itu bisa sebentar aja kan, karena kan fungsinya untuk menghilangkan aroma mulut. Tapi kalau sampai lama-lama, apa niatnya? Jadi kalau kumur nggak mesti harus lama-lama, aduh. karena
Cukup dia dengan kumur-kumur itu menghilangkan aroma mulut dan bau mulut, dan dia tidak membatalkan puasa. Enggak mau tekan puasa. Nah, kalau lama-lama, ini kan niatnya apa gitu. Iya. Habis itu nanti kan bisa masuk ke dalam tenggorokan. Kalau lama-lama, ditahan, Iya, iya. ya kan? Jadi janganlah salah. Ya sesuai dengan kebutuhan aja. Iya. Misalnya kan gini, kita mau sholat, wudu kan kumur-kumur. Yap. Ya, kumur-kumur kita ketika di luar bulan puasa dengan bulan puasa kan seharusnya sama. Betul. Kenapa pula ketika puasa kita kumur-kumurnya lama? Ada apa? Iya, Kan gitu. Habis itu kita mau ngajar atau mau on air atau mau ceramah. Ya, karena kita ada audien, kan kita kumur-kumur. Yap. Lazimnya kita kumur-kumur berapa menit misalnya? 1 menit misalnya. Misalnya. Kenapa pas Ramadan 5 menit? Jadi yang biasa saja. Itu alasannya kumur-kumur kan. Alasannya kumur-kumur. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Sudah. Oh, udah selesai. Oh, Ustaz. alhamdulillah. Rabbil alamin, Ustaz. Berarti karena kita Q&A kita udah selesai teman-teman ya. Maka berakhir juga podcast kita pada hari ini teman-teman ya. Dan tidak lupa-lupa kita ingatkan kita disponsori oleh Circle Coffee Banda Aceh. Makasih banget buat Circle Coffee Banda Aceh yang gak bosan-bosannya untuk nge-sponsorin kita. Dan terima kasih juga buat Ustadz yang udah Sama-sama. jauh-jauh memberikan ilmunya sharing kepada kami Amin. Ustadz ya. Makasih banyak. Dan saya Dio Alkindi izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.